Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuasaan pasar terhadap harga suatu produk yang homogen. Pembeli orang yang melakukan permintaan maupun penjual orang yang melakukan penawaran tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga. Pasar mereka hanya bertindak sebagai pengambil harga dan bukan sebagai pembuat harga. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Beberapa karakter agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna yaitu: 1. Semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Bentuk yang homogen adalah produk yang mampu kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui suatu produknya. Kedua, produk dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna. Ketiga, output sebuah perusahaan relatif kecil disebanding output pasar. Keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar. Perusahaan penjualan produk dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, faktor mobilitas tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan faktor produksi. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di setiap pasar. Ciri-ciri selengkapnya di pasar persaingan sempurna adalah seperti yang diuraikan berikut. 1. Perusahaan adalah pengambil harga. Mengambil harga atau price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kedua, ada setiap pasar mudah keluar atau masuk. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan industri, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Yang ketiga, ada menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan sebagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak dapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah idential atau homogenus. Terus yang keempat, ada terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Yang kelima, ada pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun, dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan dalam pasar. Syarat pemaksimuman keuntungan. Di dalam jangka pendek, pemaksimuman untung oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan cara berikut, yaitu 1. Membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Maka dengan cara pertama ini, keuntungan yang maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total. 2. Menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat
Produksi di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal, atau MR sama dengan MC. D. Menentukan keuntungan maksimum. Untuk menentukan tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan, terdapat dua cara, yaitu 1. Hasil penjualan total, biaya total dan keuntungan. Untuk menentukan keadaan tersebut, yang perlu dilakukan adalah membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi dan menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Keuntungan yang diperoleh dihitung dengan formula sebagai berikut. Keuntungan sama dengan hasil penjualan total dan biaya produksi total. 2. Dihitung berdasarkan formula berikut. Tambahan untung sama dengan tambahan penjualan total dan tambahan biaya tingkat produksi MC sama dengan MR. E. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kebaikan dibandingkan pasar-pasar yang lainnya, antara lain 1. Pasar persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi. Sebelum menerangkan kebaikan dari pasar persaingan sempurna, ditinjau dari sudut efisiensi. Terlebih dahulu akan diterangkan dua konsep, yaitu A. Efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Yang pertama, untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat produksi, berbagai corak gabungan, antara lain faktor-faktor produksi dapat digunakan. Gabungan yang paling efisiensi adalah gabungan yang mengeluarkan biaya yang paling sedikit. Syarat ini harus dipenuhi pada setiap tingkat produksi. Syarat yang kedua, industri secara keseluruhan harus memproduksi yang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu waktu kurva AC mencapai titik yang paling rendah. Apabila suatu industri mencapai keadaan tersebut, maka tingkat produksinya dikatakan mencapai tingkat efisiensi produksi yang optimal dan biaya produksi yang paling minimal. Yang B. Efisiensi alokatif. Untuk melihat apakah efisiensi alokatif dicapai atau tidak, perlulah dilihat apakah alokasi sumber-sumber daya berbagai kegiatan ekonomi produksi telah dicapai tingkat yang maksimum atau belum. Alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi yang maksimum apabila dipenuhi syarat-syarat berikut. Harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Berarti, untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Dengan cara ini, produksi berbagai macam barang dalam perekonomian akan memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. F. Keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. A. Perusahaan sebaiknya hanya berproduksi paling tidak apabila profitable atau bisa sama dengan penerimaan total PR atau biaya profitable rata-rata AVC sama dengan harga. B. Perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC agar perusahaan mencapai laba maksimum atau dalam kondisi terburuk kerugiannya meminimum atau minimum loss. Keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam pasar persaingan sempurna menunjukkan bahwa titik MR sama dengan MC titik E tercapai pada saat output sejumlah Q. Keseimbangan jangka pendek perusahaan pada kondisi impas. Kondisi impas terjadi bila biaya rata-rata sama dengan harga, di mana laba per unit sama dengan 0. Keseimbangan jangka pendek perusahaan dalam kondisi rugi minimum. G. Keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan yang paling optimal. B. Tidak mengalami kerugian.
agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba nol. D. Perusahaan tidak dapat mengambil laba lagi pada saat SAC dengan LIC. Menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E, di mana tingkat harga P sama dengan 0 dan jumlah output 0 sama dengan 0, seperti yang dijelaskan pada gambar A. Jika ada perusahaan yang masuk, akan terjadi penambah penawaran.